Hama atau penyakitnya yang sudah bandel, bebal, atau justru insektisida dan fungisida juragan yang sudah gak ampuh lagi. Kedua ini akan saling berhubungan juragan. Karena sudah terjadi resistensi pada hama maupun penyakit juragan. Sehingga, penggunaan insektisida dan fungisida yang selama ini ampuh, jadi gak ampuh lagi. Ada yang tahu apa penyebabnya? Kenapa jadi gak ampuh lagi? Mari kita cari tahu sama-sama juragan. Juragan mau pakai produk apa saja, harganya mahal sekalipun, tapi kalau sudah masa kadaluarsa, ya jadi gak ampuh lagi. Karena bahan aktif, dalam insektisida maupun fungisida, akan terjadi penurunan daya kerja. Selain itu, malah bisa jadi racun bagi si tanaman yang terkena semprotan. Seperti daun jadi menguning, terbakar, maupun akhirnya mati. Untuk itu, setiap juragan membeli produk, luangkan waktu untuk lihat dan baca kemasan produknya. Kalau beli online, tanyakan langsung ke penjualnya dan minta foto tanggal kadaluarsa. Baru deh, lakukan proses transaksinya. Memang mau lebih praktis dan efisien dalam perawatan tanaman juragan. Sehingga, juragan sering melakukan proses campur-mencampur tanpa paham betul dasarnya yang benar. Misalnya, ingin kendalikan hama trips dan sejenisnya, sekaligus menekan kerontokan bunga. Atau kendalikan jamur patogen, sekaligus menghambat penyebarannya. Memang peran insektisida, fungisida, dan kalsium ini penting untuk masalah tadi. Sehingga banyak petani melakukan pencampuran. Padahal gak boleh juragan. Karena kalsium bisa menghidrolisis bahan aktif yang terkandung dalam insektisida maupun fungisida juragan. Jadinya, daya kerja dan keampuhannya berkurang. Seperti ketika juragan minum obat dicampur dengan susu. Ya obatnya jadi tidak kerasa. Karena susu mengandung kalsium yang bisa menetralisir obat. Tapi beda lagi jika keracunan akibat overdosis insektisida, fungisida maupun herbisida. Kalsium ini sangat dibutuhkan. Karena bisa menetralisir racun dari pestisida tadi. Baik jenis kalsium nitrat, kalsium karbonat, maupun kalsium humat, tetap gak boleh dicampur dengan fungisida maupun insektisida juragan. Karena sama-sama bisa menurunkan daya kerja dan bunuh targetnya. Saya tanya ke juragan, fungisida skor 250 isi, dicampur dengan folikur 25 WP, atau folikur 430 SC, apa boleh? Jawabannya, sebaiknya jangan dicampur. Ada yang tahu kenapa? Coba deh juragan lihat kandungan bahan aktifnya. Satunya difenokonazol, dan satunya lagi tebukonazol. Memang bahan aktif berbeda, tapi cek lagi, dari golongan mana. Sama tidak? Tentu, sama-sama dari golongan triazol atau azol, dengan kode kerja 3. Jadi sifat, cara kerja, atau mekanisme daya bunuhnya sama. Hanya akan menambah kadar bahan aktifnya, sehingga terjadi resistensi lebih cepat. Gak hanya untuk fungisida, berlaku juga buat jenis insektisida. Baiknya, hindari mencampur atau rolling produk-produk insektisida fungisida yang bahan aktifnya satu golongan. Pertanyaan lagi buat juragan, insektisida Abacel 18 isi, dicampur dengan Demolis 18 isi. Apa bisa dan boleh? Bisa aja dicampur juragan, tapi gak boleh. Memang merek produknya jelas beda, tapi kandungan bahan aktifnya sama-sama abamectin 18 gram per liter. Memang bisa jadi lebih ampuh dalam kendalikan hama karena kadar bahan aktifnya meningkat.
Tapi, jika dipakai terus-terusan, dicampur atau di-rolling, ia jadi hama cepat kebal, dua produk tadi jadi gak ampuh lagi. Selain hindari produk yang satu golongan, juga satu bahan aktif. Agar gak muncul yang namanya resistensi. Jadi, mau pakai produk insektisida fungisida apa saja, tetap akan ampuh. Mau kendalikan hama, tapi juragan pakainya produk jenis fungisida. Atau bahkan, mau kendalikan hama trips, tapi dengan bahan aktif karbofuran. Ya jelas hamanya gak mati juragan, karena bukan targetnya si karbofuran. Jangan salahkan produknya, tapi juragan pahami dulu produk mana dan untuk apa. Siapa di sini yang masih berpikiran, semakin tinggi dosis insek atau fungi, akan semakin ampuh atasi masalah? Atau pengendalian pertamanya, sudah pakai dosis rekomendasi paling tinggi. Memang hama penyakitnya bisa musnah terkendalikan. Namun, untuk pengendalian selanjutnya, jadi kurang bahkan tidak ampuh lagi. Karena hama penyakit sudah kebal, mereka akan beradaptasi. Sehingga, misalnya indukan hama sudah kebal, dan jika menghasilkan keturunannya, juga ikutan kebal. Maka untuk pengendalian pertamanya, juragan gunakan dosis paling rendah dulu. Baru naik sedikit demi sedikit, jika dirasa masih kurang mempan kerja pestisidanya. Dan utamanya, ikuti dosis rekomendasi di kemasan, jangan dikira-kira juragan. Maksudnya, hindari penyemprotan insektisida fungisida ketika ada angin kencang. Maupun 1 jam setelah semprot tiba-tiba turun hujan lebat. Akibatnya, bahan aktif pestisida tidak menempel sempurna di tanaman. Jadinya, akan hilang dan terbuang percuma dalam pengendalian hama penyakit. Penyemprotan baiknya dilakukan pagi atau sore hari dan 2-4 jam setelah semprot, diperkirakan tidak turun hujan. Juragan mau kendalikan hama trips, lalat buah, kutu-kutuan, tapi dengan pengkocoran insektisida. Padahal hama-hama tadi selalu berinang dan bersembunyi di daun. Tepatnya, ia baiknya secara penyemprotan. Atau, juragan ingin mencampurkan insektisida dan fungisida sekaligus. Tapi langsung dicampurkan dalam larutan pekat. Akibatnya, terjadi ketidakkompatibilitas. Akhirnya, daya kerjanya gak ampuh karena reaksinya rusak. Maka dalam campur-mencampur ini, juragan campurkan atau larutkan masing-masing. Caranya, bisa seperti di video ini juragan. Memang lagi marak-maraknya penemuan pestisida palsu di pasaran. Ada saja oknum-oknum jahat yang membuat produk serupa, tapi dengan isi abal-abal. Kadang cuma air, dicampur dengan bahan kimia tertentu. Akibatnya, insektisida fungisida tidak ampuh dalam kendalikan hama penyakit. Juragan wajib pahami mana produk asli dengan palsu. Dan pastikan produk tersebut sudah terdaftar dan punya izin edar oleh Kementan. Sudah menghindari 9 penyebab di atas tadi. Tapi juragan lupa kalau masih ada masalah yang sering ditinggalkan petani terkait pH air untuk melarutkannya. Karena pH larutan pestisida bisa mempengaruhi daya kerjanya. Direkomendasikan punya pH asam sekitar 4,5-5. Air hujan bisa jadi alternatif sebagai pelarut insektisida fungisida. Atau juragan bisa pakai air biasanya, jika masih tinggi pH-nya, bisa tambahkan asam cuka maupun pH daun.
Untuk pH air 4,5-5 ini merupakan pH campurannya, ya juragan. Antara air ditambah insektisida atau fungisida. Maka setelah pencampuran, juragan cek dulu pH-nya. Baru diturunkan atau dinaikkan menjadi pH rekomendasi tadi. Caranya, bisa cek lagi di konten video ini. Ada 10 penyebab kenapa hama penyakit jadi sulit dikendalikan. Yang menjadikan insektisida fungisidanya tidak ampuh lagi. Solusinya, tentu juragan hindari 10 penyebab tadi. Agar hama penyakit mudah, cepat, dan tuntas dikendalikan. Jika pembahasan kali ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tombol loncengnya. Kita ketemu lagi di pembahasan menarik berikutnya.